Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada kesempatan ini, perkenankan saya meneruskan informasi yang telah disampaikan oleh Pan RB dalam rangka meminta masing-masing pemerintah daerah untuk menyampaikan data honorer non-ASN, di mana batasnya yaitu tanggal 30 September 2022. Bapak Ibu simak videonya, jangan ketinggalan informasi, dan jangan lupa untuk selalu like dan subscribe, share dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Pemerintah sedang melakukan penataan untuk memetakan dan mengetahui jumlah pegawai non-ASN di lingkungan instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, di mana setiap instansi pemerintah harus melakukan penataan tenaga non-ASN paling lambat 30 September 2022. Deputi Bidang Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pan RB Alex Denny mengatakan penataan ini dilakukan agar adanya kesamaan persepsi terhadap penyelesaian tenaga non-ASN. Perlu diingat, penataan ini bukan untuk mengangkat tenaga non-ASN menjadi ASN tanpa tes, namun untuk mencari solusi atas persoalan ini. Masing-masing instansi pemerintah agar mempercepat proses mapping, validasi data, dan menyiapkan roadmap penyelesaian tenaga non-ASN. Ini terang Alex saat sosialisasi pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah yang digelar secara virtual dari kantor Kementerian Pan RB pada hari Rabu 24 Agustus, satu hari yang lalu. Harapannya sosialisasi ini sekaligus bisa membangun komunikasi positif atas penyelesaian tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Alex mengungkapkan PLT Menteri Pan RB Mahfud MD sudah mengimbau pejabat pembina kepegawaian PPK, instansi pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat inventarisasi data pegawai non-ASN dan menyampaikan data tersebut ke BKN paling lambat 30 September 2022. Imbauan tersebut tertuang dalam Surat Menteri Pan RB nomor B/1511 M.SM.01.00 2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang penataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Bagi PPK yang tidak menyampaikan data pegawai non-ASN sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, maka dianggap dan dinyatakan tidak memiliki tenaga non-ASN, jelas Alex. Penyelesaian masalah tenaga non-ASN tidak bisa dilakukan dengan solusi tunggal. Penataan tenaga non-ASN harus diselesaikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi. Jadi harus ada keseimbangan antara efektivitas organisasi, ketersediaan anggaran, dan kebutuhan, jelasnya. Setelah pemetaan ini utuh, akan disusun kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan ini satu persatu sesuai kebutuhan formasi. Saat ini, Kementerian Pan RB telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait kebutuhan guru. Begitu juga dengan tenaga kesehatan yang pendataan tenaga non-ASN telah dikoordinasikan dengan Kementerian Kesehatan. Alex menegaskan pemerintah akan menindak tegas oknum yang memanfaatkan momentum pendataan tenaga non-ASN untuk melakukan praktik percaloan atau KKN. Ia pun meminta para pejabat yang berwenang untuk menindak tegas ASN yang memperjualbelikan data tenaga non-ASN. Tenaga honorer yang dimintai uang atau jika mendengar informasi dengan iming-iming dimasukkan ke dalam database tenaga non-ASN, silakan laporkan agar ditindak secara tegas, pungkas Alex. Di dalam menyampaikan data pegawai non-ASN, PPK harus menyertakan
dan menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Data pegawai non-ASN yang sudah diinventarisasi akan direkam menggunakan aplikasi pendataan non-ASN yang telah disiapkan oleh BKN. Pada kesempatan tersebut, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen menjelaskan bahwa instansi pemerintah bisa memasukkan data tenaga non-ASN pada laman pendataan non-ASN bkn.go.id yang telah disediakan oleh BKN. Instansi harus melakukan impor data dan pengecekan data tenaga non-ASN. Sementara tenaga non-ASN harus membuat akun dan registrasi untuk melengkapi data mereka. Suharmen menjelaskan tujuan dibangunnya portal ini adalah agar tenaga non-ASN bisa konfirmasi keaktifan sebagai tenaga non-ASN. Mereka juga bisa melengkapi data atau memperbaiki data yang diinput oleh admin atau operator instansi. Tenaga non-ASN bisa memperbaiki daftar riwayatnya sejak kapan dia menjadi tenaga non-ASN disertai bukti, sehingga kita bisa memetakan sudah berapa lama mereka menjadi tenaga non-ASN, ungkap Suharmen. Proses tersebut akan ditutup pada 30 September mendatang. Setiap instansi wajib mengumumkan daftar tenaga non-ASN yang masuk dalam pendataan pada kanal instansi masing-masing. Sedangkan tenaga non-ASN diarahkan untuk memeriksa pengumuman tersebut. Jika tidak terdata, maka dapat mengajukan usulan pendataan. Bagi instansi yang terdapat pegawai non-ASN dalam pengusulan pendataan pasca prafinalisasi, maka dipersilakan bersurat kepada BKN untuk penambahan waktu pada tanggal 31 Oktober 2022. Masing-masing instansi melakukan pengecekan terakhir dan melakukan finalisasi akhir yang menutup semua proses pendataan. Adanya mekanisme tambahan ini untuk memastikan bahwa adanya transparansi terhadap data yang disampaikan ke BKN. Ini tutup Suharmen pada penyampaiannya. Nah, demikian informasinya Bapak Ibu tentang pendataan ini, dan satu hal yang perlu dikutip di sini, jika ada oknum yang memperjualbelikan data honorer non-ASN ini atau yang sifatnya KKN, supaya dilaporkan kepada pihak yang berwenang untuk itu. Demikian informasinya, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebih dalam penyampaian saya mohon dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.